Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my video. Halo, my name is Oktaviani Aulia Putri dengan NIM 8801210066 dari kelas 2B Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Video kali ini saya ingin merangkum materi tentang model dokumentasi dan materi tentang pendokumentasian, pengkajian, dan diagnosa keperawatan. Oke guys, selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Hai guys, sebelumnya model dokumentasi itu memiliki beberapa model. Salah satunya itu adalah model POS dan CND. Model dokumentasi POS atau Process Oriented System adalah yang bisa disebut dengan model dokumentasi fokus. Maksudnya itu adalah suatu model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan, mulai dari pengumpulan data pasien, diagnosa keperawatan atau masalah yang muncul, penyebab masalah, dan definisi karakteristik yang dinyatakan sesuai dengan keadaan yang sedang dialami oleh pasien. Bisa juga catatan perkembangan pada model dokumentasi fokus ditulis ini dengan menggunakan format DAR, yaitu D-nya adalah datum yang berarti data subjektif atau data objektif, A-nya itu adalah action yang diartikan tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan, R-nya itu adalah responden yang diartikan sebagai respon klien terhadap tindakan medis dan tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Dokumentasi keperawatan dengan kode adalah dokumentasi menggunakan sistem komputer yang dimana catatan keperawatan terlihat hanya kodenya saja. Kode sendiri berdasarkan standar asuhan keperawatan yang telah dirumuskan. Jadi kodenya itu berdasarkan dengan asuhan yang telah dirumuskan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Model dokumentasi CND itu memiliki beberapa format, diantaranya itu ada perencanaan, analisis, desain, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, model dokumentasi POS dan model dokumentasi CND juga memiliki beberapa komponen. Salah satu komponen model dokumentasi POS yaitu data dasar yang berisi tentang semua informasi mengenai pasien atau mengenai klien, dan juga daftar masalah, di mana daftar masalah itu berisi tentang hasil analisis hasil analisis masalah pasien atau perubahan data. Sedangkan komponen pada model dokumentasi CND yaitu ada 3. Di antaranya ada datum, di mana datum tersebut adalah data berupa subjektif dan objektif. Yang kedua ada action, yang dimana tindakan keperawatan yang dilakukan atau segera. Yang ketiga ada evaluation, di mana di dalamnya itu terdapat evaluasi kepada klien terhadap tindakan yang diberikan oleh pihak rumah sakit atau perawat. Tidak hanya komponen-komponen saja, metodologi keperawatan POS dan CND juga memiliki kerugian dan keuntungannya. Salah satu kerugian dan keuntungan POS adalah dapat membingungkan, khususnya pada intervensi yang belum dan sesudah dilakukan. Penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah ada rencana tindakan keperawatan. Dan keuntungan dari POS yaitu model dokumentasi Process Oriented System ini lebih luas dan lebih positif, sifatnya fleksibel, dan catatan rencana asuhan keperawatan model dokumentasi Process Oriented System ini memudahkan data untuk dikenali. Waktu pendokumentasiannya lebih singkat dan juga mudah dipergunakan dan dimengerti. Metodologi keperawatan CND juga memiliki kerugian, yaitu memerlukan waktu yang lama
waktu yang lama untuk mengisi form yang tersedia. Penyimpanan bahan cetakan dan biaya yang harus disediakan juga cukup sangat besar. Masalah keamanan dan kerahasiaan pasien juga sangat minim dan kosakata pun terbatas. Dan salah satu keuntungan dari metodologi keperawatan CND itu catatan atau data yang siap tersedia, produktivitas perawat yang baik, tuntunan akan medis pasien yang komprehensif, mengurangi kerusakan catatan, tidak menuntut perawat untuk melakukan aktivitas menulis lebih banyak, mengurangi dokumentasi yang berlebihan, meningkatkan dan kualitas pelayanan, pencegahan. Tidak hanya model-model metodologi keperawatan. Di dalam metodologi keperawatan itu terdapat pendokumentasian, pengkajian, dan diagnosa keperawatan. Dokumentasi asuhan keperawatan itu adalah bagian integral dari asuhan keperawatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar. Dengan demikian uraian serta keahlian dalam mempraktikkan standar dengan baik sebagai suatu perihal yang mutlak untuk setiap tenaga keperawatan supaya mampu untuk membuat dokumentasi keperawatan secara baik serta benar. Sedangkan dokumentasi pengkajian keperawatan yaitu catatan tentang hasil pengkajian yang telah dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi pasien atau klien, membuat data dasar tentang pasien, dan membuat catatan tentang respon kesehatan pasien. Pengkajian yang komprehensif atau menyeluruh, sistematis, yang logis akan mengarah dan mendukung pada identifikasi masalah-masalah pasien. Menurut Dinarti dan Mulyanti, pada tahun 2017 mengumumkakan bahwa masalah-masalah ini dengan menggunakan data pengkajian sebagai dasar formulasi yang dinyatakan sebagai diagnosa keperawatan. Pengkajian merupakan tahapan awal pada proses keperawatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan sejak klien pertama kali masuk rumah sakit sampai klien dipulangkan. Pada tahap pengkajian, bisa memperoleh informasi menggunakan metode wawancara. Apabila data yang diperlukan tidak memungkinkan untuk didapat melalui observasi. Tujuan dokumentasi dalam tahap pengkajian keperawatan bertujuan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan mencatat data yang menjelaskan respon manusia yang mempengaruhi pola-pola kesehatan pada pasien. Hasil dokumentasi pengkajian akan menjadi dasar penulis rencana asuhan keperawatan. Memberikan keyakinan tentang informasi dasar tentang kesehatan pasien untuk dijadikan referensi status kesehatannya saat ini atau yang lalu. Memberikan data yang cukup untuk menentukan strategi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dokumentasi pengkajian memiliki tiga jenis, yaitu ada dokumentasi pada saat pengkajian awal atau initial assessment, yang kedua itu dokumentasi pengkajian lanjut atau ongoing assessment, dan yang ketiga itu dokumentasi pengkajian ulang atau reassessment. Data-data dokumentasi itu ada dua, data objektif dan data subjektif. Data objektif itu diambil dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium. Sedangkan data subjektif itu adalah data yang diambil atau yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap klien, pasien, atau pada kerabat, keluarga, dan konsultan, dan juga tenaga medis lainnya. Dokumentasi pengkajian memiliki beberapa metode. Yang pertama itu ada metode komunikasi efektif. Komunikasi dalam pengkajian keperawatan lebih dikenal dengan komunikasi terapeutik, yang merupakan upaya mengajak pasien dan keluarga untuk bertukar pikiran dan perasaan. Yang kedua itu ada observasi. Pada pengumpulan data ini, perawat mengamati perilaku dan melakukan observasi perkembangan kondisi kesehatan pasien. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan wawancara. Yang menjadi fokus perawat pada pemeriksaan ini adalah kemampuan fungsional pasien. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu diagnosa perawatan. Diagnosa perawatan itu adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan aktual atau presensial. Menurut Dinarti dan Mulyanti pada tahun 2017, diagnosis keperawatan sejalan dengan diagnosis medis karena dalam pengumpulan data-data tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian keperawatan yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa keperawatan, ditinjau dari keadaan penyakit yang dilihat dari keadaan penyakit klien atau pasien dalam diagnosa medis.
Tujuan dokumentasi diagnosa keperawatan itu menurut Dinarti dan Mulyanti memiliki 6 tujuan. Yang pertama itu menyampaikan masalah klien dalam istilah yang dapat dimengerti semua perawat. Yang kedua mengenali masalah-masalah utama klien pada tahap pengajian. Yang ketiga mengetahui perkembangan keperawatan. Yang keempat masalah di mana adanya respons klien terhadap status kesehatan atau penyakit. Yang kelima faktor-faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah. Yang keenam, kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah. Diagnosa keperawatan memiliki beberapa klasifikasi. Menurut ICN atau International Council of Nurse pada tahun 1991, sistem klasifikasi ini tidak hanya mencakupi klasifikasi diagnosa keperawatan, tetapi juga mencakupi klasifikasi intervensi dan tujuan outcome keperawatan. Klasifikasi diagnosa keperawatan terdiri dari 5, yaitu ada fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Diagnosis keperawatan juga memiliki beberapa jenis. Menurut Carpenito pada tahun 2013 dan Pater and Perry pada tahun 2013 mengumumkan bahwa jenis-jenis diagnosa keperawatan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diagnosis aktual, yang kedua diagnosis risiko, yang ketiga diagnosis promosi kesehatan. Diagnosis keperawatan memiliki beberapa komponen. Di antaranya itu ada masalah atau bisa disebut dengan problem, indikator diagnostik, dan juga indikator diagnostik. Diagnosis keperawatan memiliki beberapa proses penegakan. Proses penegakan diagnosis keperawatan atau diagnosis merupakan suatu proses yang sistematis yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama itu ada analisis data, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga itu adalah perumusan diagnosis keperawatan. Oke guys, hanya sekian analisis atau rangkuman yang dapat saya sampaikan mengenai mode-mode dokumentasi keperawatan dan pengkajian dokumentasi keperawatan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata atau perilaku yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.